wahai saudaraku, lekas sadarlah kita, selama ini kita telah berlaku dolim pada Allah. Janganlah perkara dolim itu kau menuduh hanya dilakukan secara jasmani, melakukan maksiat saja. Enggak, akan tetapi yang lebih parah pada diri kita adalah perilaku ruhaniah dengan bentuk iman terhadap makhluk. Makanya tadi Muqaddimai saya katakan, mengapa kamu harus bercinta pada yang lain sementara aku setiap saat dan waktu setia menunggui kamu. Kau sakit, kutunggu. Kau makan, kulayani. Bahkan kau minta nikah, tak layani. Tapi ketika kau sudah nikah, kau lupa aku. Padahal yang menikahkan kamu adalah aku. Kalau memang begitu, hatimu masih tetap atos, ya sudah. Pertuhankanlah istrimu, pertuhankanlah suamimu, pertuhankanlah jabatanmu, pertuhankanlah pabrik-pabrikmu, pertuhankanlah kehormatanmu. Silakan. Tapi ingat, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Kamu akan kecewa di belakang kemudian terhadap sikapmu yang seperti itu. Sudah untung saya kasih tahu kabar terhadap dirimu sebelum hal itu terjadi. Andai kata aku tidak sayang, tidak akan aku kasih tahu. Tapi telingamu, berhubung masih banyak kotoran-kotoran yang menutupi telingamu, sehingga seakan-akan kau tidak mendengar seruaku. Justru yang kau dengar seruan nafsu di dalam hatimu, yang seruan nafsu dalam hatimu yastahibbunal qaula alal akhirah, bersukaria terhadap selain aku. Monggo. Watawa wujuda kulla syai'in li'annahu zahiron. Gusti Allah iku ngelempit wujude makhluk ning dohir iki supaya atimu iku gak nuduh iki wujude makhluk. Paham? Balik supaya hatimu beriman dohir iki wujude Allah. Dan wujud Allah dohir itu akan tampak dan nyata di dalam hatimu manakala wujud makhluk itu sudah dilempit Allah. Ngerti dilempit? Bahasa Indonesia dilempit? Dilipat, difanakno. Mengapa di dalam Al-Quran pembukaan awal harus diterangkan tentang nama-nama Asmaul Husna Allah yang berjumlah 99? Dan ketahuilah wahai saudaraku, ya ayyuhal hadirun, ada nama satu yang kau tidak tahu. Dan nama itu nggak mungkin secara umum dijelaskan. Karena nama satu ini nanti kapasitasnya yang menjelaskan adalah diri pribadi Allah itu sendiri. Sehingga kau kenalnya itu 99 mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Mahuwa ismun, mana yang dimaksud nama yang satu itu. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud proses ahadiyah menuju ke ahad. Niki napa? Nama rokok. Betul ya? Sebelum disebut nama rokok, sebelum loh, itu sebutan banyak sekali. Ada mbako, cengkeh, apalagi? Caos, cuka, papir, ya dah.
Terus ketika jenengan nyebut rokok, mengapa selain itu tidak kau sebut? Inilah yang kumaksud. Kalau jenengan sudah ketemu nama tunggal, nama yang satu, maka tidak akan kau sebut nama-nama 99. Lawang berhubung dalam hatimu masih ada ini, ada itu, ada Mbak Desi, ada Mbak Yanti, ada Mbak Siti, ada Mbak Dwi, ya wis. Enggak akan pernah tahu menemukan nama yang tunggal. Terus aku tanya, kalau sudah wujud nama rokok ini wujudnya, saya coba. Dudingen dise wujute rokok itu. Enggak bisa. Paling ya iku, lah ngoten to. Umpama sampean duding, oh iki lak papir. Jerone iku lak bako. Wis pokoke ya iku ngono. Artinya apa, Pak? Ngeten loh. Bicara tentang nama yang satu alias ahad. Itu akan berlaku dalam diri Anda manakala saurun bentuk, rupa, wujud, nama selain daripada rokok itu sudah tiada. Lah tiadanya nama-nama yang banyak sekali itu jikalau sudah nyata wujud nama rokok. Nama rokok akan nyata manakala sudah nyata wujudnya rokok. Sekarang aku kembalikan pada Allah. Dikatakan Anda akan tahu nama yang ngelempit 99 nama. Itu karena Anda sudah hak bahwasannya yang nyata itu yang ahad. Bukan selain ahad itu yang nyata, mulai Ar-Rahman sampai As-Sabur. Ya, makna tunggal. Bahasa syariat, yaiku Allah Subhanahu. Jadi di dalam nama Allah itu tersimpan nama-nama mulai Ar-Rahman sampai As-Sabur yang berjumlah 99. Tapi bukan maksudnya nama Allah. Ada sesuatu yang sir lagi. Di dalamnya ada yang rahasia lagi. Makanya dalam dunia thariqah mengatakan ada dzikir sir. Tapi tidak sadar kalau ada yang lebih sir lagi. Makanya kitabnya nanti saya kasih nama Asirru Fauqal Asror. Saya tidak memakai ataf ala. Enggak. Saya nyatakan di dalam lugat bahasa fauk di atas. Rahasia masih ada rahasia yang tersembunyi. Ya ini yang saya buka. Urusan nanti masih ada yang menolak, no problem bagi saya. Lah, di atas rahasia itu ada rahasia lagi, di dalam rahasia lagi itu akan rahasia lagi. Wih, piye itu? Ya inilah nanti kitab akhir hanya yang sudah masuk di dalam Fauqal Asror itu yang bisa memegang. Jangan coba-coba jenengan akan memegang kitab yang akhir sementara Fauqal Asror dalam dirimu belum ada. Jangan. Nanti nyalahno isi daripada kitab itu nanti. Bapak Ibu, kembali kepada materi. Mengapa secara dohir iki makhluk kok dimusnahkan oleh Allah, dilempit supaya dohir ini kau tidak menuduh wujudnya makhluk. Niki sih perangan Pak Bu, masih tabrakan antara hati dengan akal. Tabrakan ini sih. Nanti kalau Allah sudah membimbingmu di Fauqal Asror, maka mboten tabrakan. Mboten gap. Saya ulang. Mengapa Allah ngelempit wujud dohir makhluk ini
Karena di dohir iku wujudnya Allah. Supaya di dohir iki kau tidak menuduh wujudnya makhluk. Niki wong sing pawinter ilmu balaghah mantek, nahwu sorof, atau ilmu-ilmu dohir lainnya, tuh ono kalimah ini langsung goblok dadak. Nggih. Semua kita langsung goblok dadak. Sebab di situ barometernya adalah hidayah Allah. Hidayah Allah. Sama dengan kalimah ngeten kalau. Aku iki Allah, ngene iki lho. Aku iki Allah. Baik jaba lan jero. Aku iki Allah. Lihat coba. Makalah iku depno hadapkan terhadap golongan kita yang alim ilmu dohir sak nalika goblok dadak. Oh, bahasa Indonesia dadak itu. Tiba-tiba udah. Ya ayyuhal hadirun, saya tidak punya maksud apa-apa. Jangan dianggap teori ngaji tasawuf itu suatu ilmu yang membuat kau bingung. Enggak. Tadi saya katakan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Enggak punya maksud apa-apa. Kecuali cuma satu, mengharapkan terhadapmu supaya kau tetap berjalan di atas jalan Allah. Sebab dengan demikian maka kau pasti akan masuk di dalam rahmatnya. Ingat, Rasulullah berkata dalam Al-Quran, liman kana yarjullaha, hanya satu. Anda diharap-harap kanjeng Nabi supaya ati jenengan iku ono kekarepan ketemu Allah. Rasulullah mengharapkan supaya umat ini hatinya ada titik atau kehendak sedikit untuk bertemu Allah. Dan hal itu tidak akan mungkin Pak terjadi dalam hati siapapun kita manakala kita menolak pengajaran di dalam tauhid la ilaha illa anta. Makanya bagaimana ketika kita dzikir la ilaha illallah itu bisa tembus latifah rabbaniyah. Ini harus ada wasilah khusus ruh terhadap Allah, wasilahnya wahuwa al-dzikru bisiril asrar. Kalau tidak jenengan iku megang itu kok mengatakan oh bisa rinyo tak dulang gedang. Tak dulang gedang maksudnya. Umumnya lah tak tungtak cocotmu ambek tak dulang gedang lain atau di situ. Karena itu memang sistem harus seperti itu. Siapapun kita bisa berzikir la ilaha illallah setiap waktu dan saat bisa. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah bisakah tembus ke latifah rububiyah hatimu? Latifah qalbimu itu loh bisa tembus ke latifah Allah ketuhanan apa enggak? Ini akan bisa tembus yang disebut makrifat manakala jenengan membawa wasilah khusus yang kusebut dzikir sirul asrar yang diwedar dari tauhid la ilaha illa anta. Tauhid itu diwedarin di apa? Bahasa Indonesia. Dibuka rahasia di belakang anta ada di situ. Sebenarnya sederhana. La ilaha illallah kita urai tidak ada Tuhan yang wujud baik dohir maupun batin dalam dirimu kecuali Allah. Atau bisa kami katakan gini, nyatane dohir wujud berupa jisim, darah, kaki, tangan, apapun itu enggak ada. Yang ada hanyalah roh. Maksud roh hidup dalam dirimu. Itu proses awal. Jadi ketika jenengan iki lesan mengucapkan dzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan maksudnya. Sebetulnya jisim ini tidak ada. Karena disebut makhluk karena jisim ini. Gak berlakulah jisim illallah, yang berlaku adalah hidup dalam dirimu itu.
Wis. Rasakan, yakinkan hatimu hanya semata-mata hidup itu. Barulah nanti soyo suwe lama-lama ketika ada dzikir niki mengke udah wujud alam dohir iki yang kau tuduh makhluk zulmah gelap peteng bujuk fatamur gana. Yes. Jangan takut dengan situasi di mana jenengan ini dilalaikan Allah dari anak, istri, bahkan diri Anda sendiri. Jangan takut. Jangan takut manakala Allah memperlihatkan proses perjalanan mi'rajmu, datang Allah tinggalkan dunia ini sehingga Anda seakan-akan bisa melihat jasadmu dan kau keluar naik ke atas. Jangan takut. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Selama bertahun-tahun mengapa kau harus takut dan kembali? Urusan bojomu kui mati ben diurus Allah. Kan takutnya kan kita itu ya nek iso balik lalu ya. Karena pertimbangan Anda, bojoku sik nom, anakku sik cilik-cilik, wis ini lho Pak. Ya Allah. Hati jikalau kegandolan perkara wis tah. Ya inilah yang menjadi penghambat terhadap kita ketika kita itu betul-betul ada niat maksud kehendak untuk bertemu Allah. Ketundani perkara kuwi. Jangan takut. Jikalau nanti betul-betul enggak kembali alias ya sudah di hadratillah wis biar jano. Urusan bojomu cek diurus Allah. Urusan anakmu cek diurus Allah. Napa sing pojokan ngomong? Dan Gusti Allah gak ngurus, tak urusi. Ngomong yo penak cak, ngawur ae. Ngomong enake sak kelenteng remeke. Jangan pernah kau melakukan sesuatu yang lain jikalau sesuatu di hadapan dirimu itu masih menghalangi dirimu. Saya ulang. Jangan kau melakukan sesuatu yang lain sementara perkara yang ada di depanmu itu masih mempengaruhi dirimu. Jangan. Boleh kau melakukan sesuatu yang lain manakala yang ada di depanmu itu sudah tidak mempengaruhi dirimu. Artinya Pak, di depanmu itu mempengaruhi tapi kau tidak terpengaruh. Ya wis open ono siji kesik ben mari baru ngopeni yang lain. Dalam dunia perbojoan, ojo pisan-pisan kau tolek maneh. Ngerti tolek? Cari lagi. Jikalau kamu satu esik terpengaruh. Uniku ono sing terjemahno sing gak enak. Berarti kula nek gak terpengaruh oleh tolek maneh. Lek ngoten to. Wong jenengan iki ngajine balagoe wis sip, dadi ya mesti mlayune ke situ. Ngeten Pak. Sekarang kita rasakan di hati kita masing-masing. Kita terlepas dari pembahasan terhadap orang lain. Dalam diri kita sendiri. Dan kita yang merasakan sendiri. Pertanyaannya di situ adalah, apakah datangnya orang ketiga, kedua, ketiga, bahkan keempat, itu hatimu tambah jauh pada Allah atau enggak? Itu yang tahu Anda sendiri. Saya kasih motivasi, saya kasih warning. Jangan pernah kau itu mencari yang lain jikalau yang satunya kau masih, hatimu masih terpengaruh. Sing cerdas ngomong, ya si pengaruh itu ditendang Kang. Cari yang enggak tengah. Iku lho Pak, sistem syariat sampean bilang ngoten iku. Percaya dan tidak percaya, fakta di lapangan survei berkata tambah remuk kamu ya, ngoten. Iya tambah remuk. Gak usah kita itu beralasan sakno anak yatim. Oleh ngerayu nyonyane Bu, kasihan anak yatim. Ibu ya tahu nek yatime gak apa-apa, nek yatimah iki. Kadang-kadang kita seperti itu. Udah,
Wis intine mek ngeten tok, tulung satu sik mempengaruhi jenengan, tolong jangan pernah carilah lagi. Bukan perkara ini iki sunnatul rasul. Lah ngoten to, biasa kita itu alasan gitu, sunai rasul, sunai rasul. Pak nyun sewu, pertama Rasulullah nikah itu dengan orang Solo, namanya Siti Khoti. Mengapa saya mengatakan wong Solo? Karena di Arab gak ono Siti, sing ono Siti ku wong Jawa. Wong Jawa. Siti Khotijah. Mengapa saya mengatakan Solo? Karena bahasa Jawa sing inggil kromone iku Solo. Ngoten niku kula nek ngrungokno wong tukaran wong Solo kudu guyu. Kudu guyu. Bahasane alus iki lho tukaran apa guyon. Tapi ketika saat orang Solo, orang Yogyo itu datang ke arah timur Surabaya, orang guyon dituduh muring tukaran. Nah, asline basa Jawa niku pertama iku krama, Pak. Krama disebut inggil kan dukur ya toh. Krama kan berakhlak, akhlak yang tertinggi. Mengapa dikatakan krama inggil? Karena setelah muncule basa Jawa kasar yang berlaku di Surabaya lan sekitare. Ya ngaten lho. Di situ. Asalnya nggih. Basa Jawa wis sedaya alus. Oleh kasar, oleh dikatakan alus sebab muncul kasar, akhirnya disebut alus. Sama dengan bahasa Madura, antara Sampang dengan Sumenep beda Pak, gitu. Sumenep beda. Wis itulah corak-corak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi maksud mengapa wujud ning dohir iki Allah ringkes wujudi makhluk karena supaya ning dohir Gusti Allah ben ijen. Paham? Gusti Allah ben gak ono sing jejeri baik batin maupun dohir. Nama roh batin gak ada, nama jasad ning dohir juga gak ada. Itu loh maksudnya. Bila mana jenengan kok sih bingung pun jenengan pun dipeksa wis setelah tenono dikiri mengkila dibuka-buka diwitining Gusti Allah. Pun ngoten mawon. Barangkali ada yang tanya, monggo kami persilakan Bapak telu, Ibu telu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Gus, roh itu ada 7 sak sukmane. Roh itu ada 7 asmane nggih. Terus kalau sudah kenal sukma berarti kenal sama Allah, jati diri sendiri. Apa itu benar Gus? Terus roh itu apa berinkarnasi setelah diproses sama Allah terus ditaruh di alam kebodohan atau alam peteng atau alam kandungan? Apa itu benar Gus? Ini Gus mau tanya lagi Gus, satu lagi Gus. Waktu saya nyoba bersemedi atau hening, seakan-akan saya itu tahu daerah-daerah gitu Gus. Apa itu angan-angan atau itu memang eruh Gus? Gitu aja Gus. Terus ini Gus, Gak kurang akeh ha. siji Gus. Adam itu bawa pelajaran apa Gus? Terus kenapa? Maksudnya Nabi Adam? Iya, Nabi Adam. Bawa pelajaran apa Gus? Terus kenapa Nabi Adam itu tidak dibawakan kitab? Gitu aja Gus. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, roh itu ada 7. Ono idofi dan lain sebagainya. Jenengan nek muter-muter neng jumlah roh, bingung karep sampean dewi nanti. Akadiakan roh itu. Tapi bukan berarti saya menyalahkan orang yang muter-muter di dalam jumlah roh 7.
Ndak, itu hak panjenengan. Tapi saya katakan Anda tidak akan pernah bisa sampai ke Tuhan jikalau masih bicara roh bermacam-macam. Sebab ono roh iku manggone ning akal, ono roh manggone ning darah, ono roh manggone ning sumsum dan seterusnya. Bahasa saya, mengapa sampai tak bingung no seperti ini? Kalau toh ada jalan yang ringkas. Ndak. Kalau saya lewatkan jalan ringkas kok jenengan sik bingung, ya udah. Wong dikasih perkara enak sik gak gelem, apa maneh dikasih perkara gak enak. Itulah sifat manusia ketika saat dia dikasih gak enak mesti mengeluh. Jikalau dikasih perkara yang senang pasti akan lupa. Biasa. Apa sih sukma itu? Sebab tadi dikatakan jikalau sukma itu sudah ketemu pada diri kita, itu dikatakan kita bertemu Tuhan. Apakah itu betul? Pak, bahasa sukma itu bahasa Jawa. Bahasa kitabe itu roihan. Roihan itu sesuatu yang muter-muter di akal. Nek ruh sesuatu sing muter-muter ning tengah, ning ati. Sehingga inilah perbedaan antara wong mati dengan wong turu. Satu sisi sama. Wong mati, wong turu, ditui rondo kempling ya gak gelem, ditui nasi ya gak dijawab. Cuman bedane nek wong turu orang tidur itu sih bernafas, kalau orang mati sudah tidak bernafas. Apakah itu betul kalau sudah ketemu sukma? Belum. Saya katakan belum. Sukma atau ruh itu makhluk semuanya. Makhluk. Jikalau di dalam pengajaran kejawen, kalau si Romo mengatakan kalau sudah ketemu sukma ketika meditasi, ketemu dirimu, itu sebetulnya sanepan. Tapi nggak dijelas no para Romo. Tapi jawabannya kinayah, yo kau tondok ketemu pangeranmu, ketemu urip kang sejati. Pun sampean nek ngoco iku, ngoco pengilan lho. Yang kelihatan nak wajah sampean piyambak toh. Niki dikatakan para Romo ketemu Tuhan. Tapi tidak, bukan itu. Lihat keterangan. Kita sebagai makhluk disebut sukma utawa roh. Asalnya ada napa mboten? Tidak ada. Makhluk semuanya kullul kaun mukminal mukawwanat zulmah ai adam, artinya semua makhluk itu asal muasalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada sejatine iku iso nyawang kepedok ketemu terhadap yang ada sejatinya? Gak bisa. Terus yang ketemu ada siapa? Ya yang ada sendiri. Makanya mengapa jenengan iki ngilo nang kaca pengilon, yang ketok itu wajah kita sendiri. Itu sebetulnya makna kinayah bahwasanya yang melihat Allah itu wujud Allah sendiri. Ngoten lho. Bon, satu. Apakah benar roh yang sudah mati itu akan dimasukkan dalam kandungan sendiri? Ini di dalam ajaran kejawen itu ada istilah reinkarnasi. Kalau yang dimaksud itu adalah roh si A, nanti ketika jasad itu sudah nggak ada, ganti jasad lagi B, berarti dimasuk kandungan. Kalau yang dimaksud seperti ini, maka qauluhu zolalah. Mohon maaf. Kalau yang dimaksud seperti ini, itu nggak benar. Pak, sampean iku duweni wedi sak truk. Sampean butuh iku sak timba. Karena dibikin untuk nembel apa ngono. Mbuh nembel tembok sak truk. Sampean ambil satu timba. Jenengan buat untuk nembel tembok yang bolong. Setelah itu tertutup. Ada tembok lagi yang bolong. Apakah
teplokane ning tembok sing bolong sing wis buntu mang sampean pundhut kanggo neplok niku. Mboten toh? Berarti jenengan ngambil pasir lagi di truk itu. Paham nggak? Artinya apa? Gini loh Pak. Yang dimaksud berbangkit lagi itu adalah hati atau ruhaniyah jenengan yang tenggelam di dalam kehidupan dunia. Kalimat tenggelam berarti ruh niku dalam keadaan mati. Dikatakan ruh itu mati karena menjadi budaknya nafsu. Sehingga disitulah Allah membangkitkan untuk keluar dari belenggu nafsu, perbudakan hawa nafsu, supaya jenengan bebas. Maneh, pakai contoh sederhana. Sampai tahu telur ayam, ketika dingkremi oleh simbok ayam, induk ayam, terus jadi anak ayam, apakah anak ayam ini akan masuk di dalam telur lagi? Halo? Ayam iki masuk telur lagi mboten? Mboten. Tambah bingung kula ngaji niku. Kan aku wis ngomong nek ngaji tasawuf nggo kopi rokok. Sampeyan gak usah pusing-pusing, ngopi rokokan wis. Gak usah terlalu diseriuskan. Kok ndang-ndang mulai langsung nyeleleng. Terus ada kalimat syuhudul wahda fil kasroh. Kau harus ketemu akad di dalam banyak. Nah niki roto emper dede koyoke tapi ndak. Koyok-koyoke. Si A, si B, si C berjumlah banyak. Dari sudut mana jenengan mengatakan? Dari sudut macem-macemnya makhluk. Tapi coba sampai lihat tentang masalah hidup atau ahad. Artinya jangan sampai jenengan iku menoleh memandang terhadap makhluk. Pandanglah terhadap Allahnya saja. Piye nek koyo ngoten.